Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Dira mengangguk dengan senyum lebar. Ternyata bekal makanan ini benar diberikan oleh Ray, pikirnya. Siapa yang ngasih? Tanya Ray kemudian. Dahi Dira mengerut saat mendengar pertanyaan yang diberikan oleh Ray barusan. Apakah suaminya ini pura-pura tidak tahu? Emang siapa lagi? Tanya Dira balik. Bunda, tebak Ray dengan cepat. Dira menghela nafasnya sembari memutar kedua bola matanya. Jangan pura-pura gak tahu deh, ucapnya. Gengsi banget buat ngaku. Loh, aku emang gak tahu. Perkataan Ray yang terkesan jujur membuat Dira menatapnya dengan tajam. Bagaimana bisa suaminya berbohong dengan tatapan polos seperti ini? Bukannya ini dari kamu? Tanya Dira. Ada suratnya juga loh. Ia buru-buru mengambil secari kertas di sana dan menyerahkannya kepada Ray. Satu alis Ray naik, ia membaca tulisan di surat itu. Beneran dari kamu kan? Tatapan Dira kini berubah menjadi kesal. Jangan bercanda deh, aku udah habisin makanannya loh. Enak banget soalnya. Siapa yang bercanda sayang? Tanya Ray dengan tatapan serius. Ia benar-benar tidak tahu dari mana asal kotak makan yang kini dipegang oleh sang istri. Kalau bukan dari kamu, terus dari siapa dong? Ray menggelengkan kepalanya. Aku gak tahu, emang kamu dapat dari mana? Dari Kak Riza, dia bilang tadi ada ojol atas nama kamu nganterin makanan buat aku. Jawab Dira memberitahu. Riza? Malamnya, Ray langsung menghubungi Riza dan mengajak lelaki itu untuk bertemu di rumah. Saat Riza sampai, Ray segera mempersilahkan Riza untuk duduk di sofa ruang tamu. Riza tersenyum tipis sembari mengangguk dengan ramah. Malam Pak, sapanya. Riza kemudian duduk dengan perasaan tidak enak. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ray kepadanya? Ini saya nggak dikasih minum dulu Pak, tanya Riza dengan canggung. Suasana di dalam rumah begitu mencekam baginya. Ditambah sorot mata tajam yang ditujukan Ray untuk Riza sejak lelaki itu menapakkan kaki di rumah ini. Kamu mau minum? Tanya Ray balik. Riza mengerjap, lalu menggeleng dengan cepat. Enggak Pak, cuma basa-basi. Balasnya dengan rasa takut. Ray mengambil sebuah air mineral kemasan gelas yang berada di dekatnya, kemudian menaruhnya di atas meja, tepat di hadapan Riza. Silahkan, ucapnya mempersilahkan. Riza mengangguk. Terima kasih Pak. Ray berdeham. Ia mengamati Riza yang mulai menegakkan air mineral itu. Membuat yang ditatap semakin merasa tidak nyaman. Pak, Riza menaruh air kemasan itu kembali ke meja setelah meminumnya hingga setengah. Ada perlu apa dengan saya ya Pak? Ray mengambil nafas sejenak lalu ia menyerahkan kotak bekal yang diberikan Dira kepadanya tadi. Kamu yang kasih bekal ini ke Dira? Riza mengangguk ragu. Iya Pak. Dari kamu? Bukannya dari Bapak? Bukan, bantah Ray. Lah, terus dari siapa? Tanya Riza dengan cengeng. Ia kemudian menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. Kamu dapat makanannya dari mana? Tanya Ray dengan tatapan tajam, berusaha memastikan apakah Riza mengatakan hal yang jujur atau tidak. Riza mulai menjelaskannya. Tadi siang ada Gojek yang nganterin makanan atas nama Abraham Rainan. Katanya buat Anindira Maheswari. Nah, karena kebetulan saya kenal sama Dira, jadi dia minta tolong ke saya buat nganter makanannya.
Ray masih belum sepenuhnya percaya dengan penjelasan Riza. Boleh saya pinjam HP kamu? Dahi Riza mengerut. Buat apa ya, Pak? Tanyanya yang sebenarnya ingin menolak permintaan Ray barusan. Saya mau mastiin itu beneran bukan kamu yang pesan Gojeknya, ucap Ray memberitahukan maksudnya. Tadi juga saya udah minta Dira buat pastiin kalau makanannya itu benar dari Pak Ray atau bukan, dan Dira bilang itu beneran dari Bapak. Ada suratnya juga kok. Mata Ray sedikit menyipit. Saya bilang makanan itu bukan dari saya, ucapnya dengan nada dingin. Apa jangan-jangan itu dari kamu? Itu bukan dari saya juga, Pak, balas Riza berusaha meyakinkan Pak Ray. Bapak nggak percaya? Saya perlu bukti. Riza meneguk salivannya sejenak. Apalagi yang harus dia katakan agar lelaki di hadapannya ini percaya kepadanya. Lagian itu cuma makanan, Pak, bukan racun, ucap Riza lagi. Kenapa Bapak harus sensitif ini? Tanyanya dengan kedua alis yang bertautan. Justru karena ini makanan, makanya masalah ini serius. Dira juga udah makan makanan yang asal-usulnya nggak jelas itu, jelas Ray. Gimana kalau makanan itu membahayakan istri saya? Tembak Ray kesal. Bagaimana bisa hal seperti ini dianggap sepele oleh Riza? Pasti aman, Pak. Siapa juga yang mau ngeracunin Dira? Tanya Riza diakhiri dengan gelengan kepala. Mana mungkin tega, apalagi Dira lagi hamil juga. Sudut bibir Ray naik. Sepertinya ia menangkap sesuatu dari gelagat Riza sekarang. Iya, mana mungkin tega. Tanya Ray balik. Dira lagi hamil gini pasti dikasih vitamin, ya bukan racun. Nah, benar, Pak. Kena kamu. Ray menatap Riza dengan tatapan intimidasi. Makanan itu dari kamu kan? Riza menelan salivannya. Bukan, Pak, sumpah. Sekali lagi, boleh saya cek HP kamu? Pinta Ray. Lelaki itu tidak mengerti kenapa Riza begitu berat untuk memberikan Ray mengecek ponselnya sebentar. Padahal kalau bukan ia yang mengirimkan makanan itu, seharusnya Riza tidak sesusah itu untuk membiarkan Ray mengecek ponselnya, bukan? Kalau kamu nggak mau, saya anggap makanan itu dari kamu. Dan kalau Dira kenapa-napa, saya akan anggap itu karena perbuatan kamu.